belajarnya hari ini? Tadi sudah berdoa? Sudah nyanyi Indonesia Raya? Sudah nyanyi lagu nasional? Baik, kita mulai. Baca dulu untuk hari ini. Ada Hadir. Alisa, Alvino, Eka, Akila, Arika, Arilia, Melvin Alvaro, Sati, Bapak Ibnu, Bapak Putra, Bapak Yunus, Jam, Ayla, Yano, Karin, Rasel, Hafiz, Maki, Al-Khalifi, Dibika, Fakis, Fakir, Adelia, Kalpangga, Gibran, Sandra Gibran, Salvia, Siti Zubaiba, Tina, Enawan. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Baik, kita mulai pelajarannya. Sebelum kita mulai, alhamdulillah sudah masuk semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Siap mengikuti belajar hari ini? Iya. Biar lebih siap, kita yel-yel dulu. Kita tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat. Oke, biar fokus, tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, lihat teman kalian yang nggak fokus. Oke, untuk belajar hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu tentang pembelajaran kita, yaitu tentang pembelajaran coding yang berkaitan dengan yang sudah ada di depan, yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin kalian sudah mengenal tentang komputer, betul? Nah, ada bagian-bagian komputer. Masih ingat bagian-bagian komputer? Apa saja? Satu, monitornya. Yang kedua, PC-nya. Yang ketiga, keyboard. Apa lagi? Mouse. Nah, itu bagian-bagian utama dari komputer. Yang tadi CPU itu Central Processor Unit. Itu nanti ada otaknya semua di situ dalam CPU. Jadi itu bagian-bagian komputer. Itu namanya hardware atau perangkat keras. Hardware atau perangkat keras. Kalau software, perangkat lunak. Apa saja yang dibahas kemarin? Satu, perangkat lunaknya. Ada Microsoft atau aplikasi untuk, ada lagi aplikasi pengolah data, ada lagi untuk membuat gambar. Apa aja membuat gambar? Canva, Paint, ada Corel, dan masih banyak lagi. Nah, itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian komputer, perangkat keras dan perangkat lunak, nah sekarang kita ada yang namanya
berpikir komputasional. Nih, sebelum dilanjutkan, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kalian melalui permainan, ada permainan nih, kalian dapat mengetahui pengertian dari berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Yang kedua, melalui diskusi kalian dapat mengetahui manfaat dari berpikir komputasional. Kita mulai. Sok bukunya dikeluarkan biar. Nah, silakan dikeluarkan. Buku. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Nggak tahu. Siapa yang tadi pagi atau yang sekarang belum sarapan? Banyak yang belum sarapan? Terus, kalau misalkan kalian belum sarapan bagaimana? Lapar. Biar nggak lapar bagaimana? Makan. Nah, itu namanya berpikir komputasi. Hah? Oke, lagi contoh yang lain. Terus nih di kelas kalian itu sangat kotor. Apa yang akan kalian lakukan? Membersihkan. Pertama, jadi harus ada masalah dulu. Masalahnya apa tadi? Kotor. Apa yang kalian lakukan? Membersihkan. Nah, agar kelas kalian tidak kotor, bagaimana cara membersihkannya sampai dengan bersih? Itu namanya berpikir komputasional. Ini contohnya. Nah, di sini. Ini apa nih? Tidak tahu. Tahu ada masalah nih, ada masalah. Terus kalian pikir, wah gimana nih cara pemesahannya? Setelah itu baru kalian Bukan ide. lakukan. Nah, yang kalian lakukan itu namanya berpikir komputasional atau cara berpikir yang membantu menyelesaikan masalah dengan cepat. Bapak kalian tadinya kalian mau dianterin pakai motor, tapi banyak kempes. Saya berangkat sekolah tuh, mau berangkat sekolah, ban motornya kempes, nggak bisa nganterin. Apa kira-kira solusi yang bisa kalian lakukan? Jalan, naik angkot, naik sepeda. Cara-cara tersebut merupakan cara berpikir komputasional atau cara berpikir untuk membantu menyelesaikan masalah. Apa hubungannya dengan komputer? Kalau di komputer nantinya setelah kalian udah tahu komputer, kalian akan memberikan ide-ide ataupun dari masalah-masalah tersebut kalian akan memberikan pemecahan-pemecahan masalah, perintah-perintah sehingga kalian bisa menyelesaikan masalah. Itu. Oke, sekarang kita akan bermain game. Ini gamenya. Nanti perwakilan dari kelompok, setiap kelompok boleh. Oke, ini gamenya. Di mana habitat hidupku? Satu hewan berikut menemukan jalur terpendek menuju tempat hidupnya. Ada ikan, ada unta, ada burung unta, ada. Nah, masalahnya apa
di sini? Masalahnya mereka nggak bisa pulang katanya. Bagaimana cara mereka pulang untuk menemukan rumahnya atau habitatnya? Nah, oleh kalian cari pemecahan masalahnya. Kira-kira mereka harus lewat mana sehingga sampai di tempat hidupnya atau habitatnya. Boleh kelompok 1 untuk maju. Satu orang. Ya, siapa aja? Yo, mau yang mana? Sekarang untuk ikan dulu. Ikan. Ya, dari situ ke harus kemana ikan? Ya, terus. Oke, bukan. Sekarang kelompok 2 cara yang lain, jalan yang lain untuk menuju ke rumah ikan tersebut. Dari situ ke jalan yang lain. Oh, lewat atas. Lewat buru dulu. Oh, sini juga. Oke, tangan. Nah, sebelum lanjutkan, apa perbedaan dari yang disampaikan oleh kelompok 1 sampai sama kelompok 2? Jalannya berbeda. Terus apa lagi? Ada yang lebih lama. Lebih lama ya? Kelompok yang kedua, kenapa dia lebih lama? Oh, muntah dulu ke atas. Ke atas. Kalau kelompok 1, oh dia langsung. Berarti lebih cepat ya? Kelompok 1. Tepuk kelompok 1. Ini cara berpikir komputasional. Jadi kalian harus bisa menyelesaikan masalah dengan cepat, terus dengan urutan tahapan yang benar dan teratur. Itu cara berpikir komputasi. Mana sih saya nih lewatnya lewat mana nih biar cepat nih sampai rumah. Yang kedua. Sekarang kita tes unta kelompok 3. Silakan cari jalur tercepat. Apa ya jalurnya ya? Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Oke, itu jalur yang pertama yang dibuat oleh unta. Nah, kira-kira adakah jalur yang lain? Kelompok 4 silakan untuk maju. Cari jalur lain agar si unta bisa sampai ke gurun pasir, ke tempat hidupnya. Silakan. Ya, Pak Irus. Ya, apa-apa. Oke, terima kasih Pak Irus. Lewat mana Pak Irus? Pak Irus. Unta untuk pulang. Kira-kira lebih dekat yang mana? Lebih dekat yang kelompok 3 apa yang kelompok 4? Oke,
Lebih dapat ribet atau lebih dapat lurus? Nah, dalam berpikir komputasional kalian harus memikirkan cara-cara yang sekiranya itu paling gampang, nggak ribet, terus dan penyelesaiannya itu cepat. Yang mana kira-kira? Berarti ya, wah ini belok-belok harus melewatin perapatan dulu. Di lampu merah, kalau ini ada lampu merah gimana? Berarti dulu di sini ada lampu merah. 1, 2, 3, 4, 5 lampu merah. Sedangkan untuk yang lewat atas hanya 1, 2, 3. Kalau kena lampu merah 5 dengan lampu merah 3 lebih cepat mana? Oh, lebih cepat 3. Oh enggak, Pak. Kalau misalkan kita pas datangnya itu pas lampu hijau, kita bisa jalan terus. Tapi kan tidak bisa diperkirakan, resikonya lebih banyak. Berarti mending ya lurus aja deh. Kita cuma kena 3 lampu merah gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, sekarang kelompok 5 silakan. Ini ada burung apa ini? Unta. Burung unta itu dia habitatnya di mana? Kebun. Di hutan. Silakan ke hutan. Kelompok 5. Cari rumah burung unta. Nah, yang mana ya? Oh, nggak kelihatan. Silakan. Terus. Wah, lebih jauh ya rumahnya ya. Sudah dapat. Oke, kelompok 5. Ini dia lewatnya lewat sini. Nyampe. Nah, oke, sekarang kelompok 6. Rasel, silakan. Silakan. Mana ya? Sama juga. Ini umur unta lebih ribet ya, karena dia jaraknya dia lebih jauh dan lebih banyak melewati lampu merah dan perapatan. Coba kita hitung, kita analisis mana yang lebih cepat. Jalur yang dibuat oleh kelompok 5, apakah jalur yang dibuat oleh kelompok 6? Kelompok 5 dulu. Lewatin. Anggap ini perapatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perapatan atau 6 lampu. Nah, sekarang yang dibuat oleh kelompok 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kesimpulannya yang lebih cepat yang mana? Kelompok 5 hanya 6 perapatan. Jadi dia akan lebih cepat. Siapa yang sekarang ya boleh siapa aja yang ingin kira-kira lebih cepat dari kelompok 5 dan kelompok 6? Kevin, mana Kevin lewatnya? Untuk burung unta, dia nyampe ke rumahnya. Nah, sama juga. Tepuk tangan untuk
3, 4, 5. Ada? Nggak ada ya. Oke, udah tepuk tangan. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kalian bermain game ini bagaimana? Tahu cara untuk melewati ataupun memecahkan masalah dengan cepat? Cara hewan unta untuk ataupun hewan yang lainnya untuk sampai ke rumahnya. Nah, yang kalian lakukan tadi itu cara berpikir komputasional. Jadi mencari masalah dengan mencari pemecahan masalah dengan cepat, teratur, dan lebih efisien. Adin Sanjipa kakaknya. Itu. Mau game satu lagi nih, ada nih si Badang. Badang sudah dipikirkan si Badang? Siapa yang ingin maju? Nanti kita bandingkan. Harus beda dengan Hasan. Badangnya. Oke. Siapa yang ingin mencari jalan lain? Ya, ada Putra. Ada jalan lain nggak, Dapat? Ya. Ada jalan yang lebih ribet nggak untuk ke Gurun Sahara ini? Ada. Ke atas dulu, muter-muter dulu, baru nyampe. Nah, dari Hasan dan Dapa lebih dekat yang mana? Karena hanya melewati 1, 2, 3 perapatan dan nyampe ke Gurun Sahara. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu, oke. Agar kalian lebih memahami, ada yang ketiga. Sekarang kalian akan bekerja kelompok dan kalian akan mengetahui dari manfaat berpikir komputasional. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Sekarang silakan diberi waktu 10 menit untuk kalian mencari belajarnya pada malam hari ya, karena malam hari itu kan membutuhkan lampu. Tahu-tahu lagi serius kalian belajar, tahu-tahu lampu padam. Nah, kira-kira bagaimana sih kalian? Aku tahu. Salah pada panjangannya. Hasan bin Imam Mu'alimur Rahman.
Alimur Rahman. Bikin webnya siapa? Tugasnya, dia bagi tugas. Ya Allah. Menggunakan lilin. Dua apa itu? Menggunakan lilin. Ketika belajar mana? Pakai lilin. Lilin. Lampu yang kayak suka belajar masih. Iya pakai lilin. Pakai lilin. Lilin. Atau center. Senter. Kayak sekarang belajar meja. Lilin aja. Center. Bisa juga. Tapi gantungnya gimana? Pakai meja. Tahu kan yang ketika kayak gini? Nah, lampu yang beda gini. Lampu itu lampu tanah. Ada kan? Atau lampu senter aja senter dah. Biar cepet. Dua apa itu? Kancing gajul. Peniti atau jarum? Ah iya. Sepatu putus. Kali rapia. Buka kan? Bagaimana solusinya? Skip. Sepatu putus kayak rapia. Tali rapia atau Apa sih yang membeli tali sepatu lagi. talikur? Aja. Ya, enggak tali kur bisa. Iya tali kur. Nah, itu silakan. Dua. Ingin memberi hadiah tapi tidak punya uang. Meminta Buat sendiri. ya membuat sendiri. Nggak punya. Pelit. Nggak punya. Aja. Cari solusi yang Yang udah. Jangan. Gici, gipel. Lama. Kembang. Apa? Membuat sendiri. Lima. Atau mengutang. Membuat sendiri dari rumah menggunakan Bahan-bahan seadanya. bahan-bahan seadanya. Membuat sendiri terus dan bahan seadanya. Membuat sendiri Dengan bahan seadanya. Seadanya di rumah. Udah. membawa banyak perlengkapan Yangnya mana? kemah. Membuat sendiri dengan bahan-bahan. Yang seadanya di ya udah deh. Membawa banyak perlengkapan untuk berkemah. Apa maksudnya? Nomor 5 apa? Pak. Ah, Nomor 5 apa maksudnya? Membawa banyak nomor 5. perlengkapan untuk berkemah. Nah, untuk nomor 5, siapa kalian pernah berkemah nih? Enggak. Otomatis kalian Yang kata harus kita bawa itu, Shay. banyak perlengkapan kan? Nah, solusinya bagaimana? Menggunakan apa gitu? Iya. Udah selesai? Oke, bagus. Langsung atau tas besar. Berarti kelompok 5. Apa ini? Bag ya? Ya. Paper Bag Pak, ini namanya apa? paper bag. Ya. Paper bag. Apa ya? Tulisannya gimana? Tulisannya gimana? Paper. Bukannya paper itu. Tote bag, tote. bag. O-O-T. T-O. T-O-T. T-O-O-T. Apa Pak? T-O? O-T. T-O-O-T. Big. Big. T-O-O-T. T-O-O-T. Udah selesai. Kenal besar. Atau bang. Ransel, koma. Masuk kamu masuk. Koma. Cancel, koma, tutup. Atau ini besar. Tas besar. Besar. Dah, Don. Don dah. Pak Don, Pak Don. Pak Don. John, oke, bagus. Sini. Kelompok. Kelompok
5 sudah, kelompok 2 sudah. Silakan. Ada sempat percaya dari tinggal iya ya kalau saya selain 50.000 kan bilang dulu baik ya baik Ya, silakan. Nomor apa? 11. Beda setahun. Udah mau masuk SD. Udah masuk SD tuh ya, kelas 7. Alif 2013 Ana 2013 nih kemarin Masuk SD. Udah 1 bulan. Ngerti nggak?
kelompok 5. Tahu ya akan. Dengarkan ya penjelasan dari kelompok 5. Kelompok 5. Aja Rika. Ya, semuanya maju. Rika aja. Ya, silakan dijelaskan semuanya menjelasnya. Belum. Ya, sih. Perkenalkan. Ada Itu tadi penting. Jelaskan ulang ya. Ini dari kelompok 5 nih, silakan. Lupa aja biar. Makan ya. Yang pertama, lampu padam ketika belajar. Solusi dari kelompok 5 seperti ini. Mencari lilin dan menyalakannya. Apakah ini lebih efektif? Nggak tahu, nanti kita lihat kelompok yang lain. Lebih efektif yang mana? Lebih ringkas yang mana? Lebih cepat yang mana? Dan lebih kreatif yang mana? Oke. Yang pertama, yang kedua, pada saat kancing baju lepas, otomatis kelihatan nih kebuka. Solusi dari kelompok 5 adalah dijahit dan dipasang lagi kancingnya. Iya, kalau bawa jahitan, kalau nggak bawa, oh iya ya. Jahit dulu, buka dulu bajunya. Apakah itu solusi yang efektif, kreatif, lebih cepat? Apakah Anda tambah masalah? Iya. Dibuka dulu bajunya, udah tambah kelihatan dong badannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengarkan lagi. Tali sepatu putus. Aduh, kok bisa putus tali sepatunya? Ya, solusinya seperti ini. Memakai tali lain. Cari tali dulu. Cari dulu talinya. Ada nggak talinya nih? Aduh, nggak ada. Nemu nih. Tali apa? Tali rapia. Yaudah pakai tali rapia. Itu solusi dari kelompok. Nah, kelompok yang keempat, ingin membeli hadiah tapi tidak punya uang. Bagaimana nih? Ingin beli hadiah tapi nggak punya uang.
Mengasih barang kita yang masih baru. Kalau kita punya yang masih baru, ya udah itu aja yang kita kasihin. Daripada harus cari uang dulu, yang ada saja katanya gitu. Yang kelima, membawa banyak perlengkapan untuk berkemah. Membawa barang yang lebih dibutuhkan saja. Udah, bawanya yang lebih dibutuhin aja lah, gitu kan. Sepatu, sendal, sendal nggak usah, sepatu aja. Terus bawa baju, harusnya bajunya 5, jadi bawanya cuma 3 aja. Jadi yang lebih butuhnya 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kelompok 2 untuk menjelaskan. Gantian Kiki. Ini menjelaskan berlibet-libetan. Gimana menjelaskannya? Ya, silakan ya, asal maju. Maju. Oke, yuk kita bandingkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Maju lebih dekat, maju banget. Ya, silakan dimulai. Kano, Hasan geser lebih dekat. Ya, bisa lagi ya. 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 Suaranya dikerasin lagi. Biar terdengar. Yang lain tolong ditenangkan dulu, tidak ikut berbicara ya. Yang lain dengarkan dulu, tidak ikut berbicara. Ya, silakan mulai. Lilin atau center. Mencari lilin dan center. Terus. Ya, pakai peniti atau jarum betul yang ada. Tali rafia atau tali kur. Terus. Membuat sendiri dengan bahan ala kadar, bahan seadanya di rumah. Oh, jadi membawa tas tambahan. Membawa tas tambahan berupa toting. Boleh, ya? Tuh. Baik, kita bandingkan kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, kelompok 1. Kelompok 5 dan kelompok 2. Yang pertama, lampu padam ketika belajar. Kelompok 2 itu menggunakan lilin atau senter, mencari lilin dan menyalakannya untuk kelompok 5.
Lebih efektif yang mana? Sama. Yang kedua, pancing baju lepas. Nah, kalau kelompok 2 itu menggunakan peniti ketimbang dijahit lagi. Udah pakai peniti dulu aja sementara. Solusi bukan. Lebih mudah tidak? Lebih kreatif tidak? Ya, simple tidak? Berarti caranya lebih gampang atau lebih efektif. Tali sepatu lepas atau sepatu putus, pakai tali rapia. Di sini memakai tali lain, itu sama. Ingin memberi hadiah tapi tidak punya uang. Kelompok 2 itu membuat sendiri dengan bahan-bahan seadanya di rumah. Berarti apa? Kreatif. Kalau ini memberi barang yang kita masih baru. Kita punya masih baru. Udah itu aja yang dikasih. Lebih simpel mana? Lebih simpel yang ada. Lebih kreatif yang mana? Bikin sendiri. Lebih cepat yang mana? Yang ada. Lebih lambat tapi kreatif. Yang kelima, membawa banyak perlengkapan. Di sini kalau kelompok 5 itu membawa yang lebih dibutuhkan saja. Tetapi untuk kelompok 2, bawa saja ransel, tote bag, atau tas yang lebih besar agar barang-barangnya terbawa semua. Lebih efektif yang mana? Lebih bagus yang mana? Membawa yang lebih dibutuhkan saja. Tapi kan semuanya butuh semua, harus terbawa semua. Bagaimana? Berarti yang lebih bagus itu pakai tas yang lebih besar atau membawa tas tambahan berupa tote bag atau ranselnya jadi bawa double gitu. Nah, berhubung bel sudah berbunyi, tapi ini kita jelaskan dulu. Jadi, yang pertama, ini kalian bisa menyimpulkan manfaat berpikir komputasional dengan bekerja kelompok tadi. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah. Yang tadi kalian tuliskan semuanya yaitu sudah memecahkan masalah. Teratasi semua dengan menggunakan lilin. Belajar lampunya mati menggunakan lilin. Menggunakan senter. Kelompok lain juga menggunakan lilin. Menggunakan lampu lampion. Menggunakan lilin juga. Dia menggunakan lampion kelompok 1. Ya. Yang kedua, melatih menjadi kreatif. Dengan kalian membutuhkan sesuatu, kalian punya keahlian seperti yang tadi. Tali sepatu putus, kreatifnya bagaimana nih? Atau pancing baju lepas, kreatifnya bagaimana? Menjahit dengan benang, kreatif tidak? Ya terampil sih, cuman tidak menyelesaikan masalah dengan cepat. Menggunakan peniti, ya kreatif tidak? Kreatif. Dijahit lagi, kurang kreatif. Menutupi baju yang terbuka dengan tangan, lalu membawa kancing dijahit
kembali di rumah. Jadi tutup dulu. Udah gini aja selama jalan sampai pulang. Pokoknya gini aja. Kreatif mana? Kreatif pakai tangan apa kreatif dipakai jarum pentul? Kalau nggak ada benang jahitnya, kalau nggak ada pelitinya, pakai tangan dulu. Lebih efektif tidak? Daripada malu kebuka gitu kan? Berarti itu lebih kreatif. Terus menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan menghemat tenaga. Kalau dijahit dulu, membeli dulu barang-barang yang ingin diberikan, hemat tidak? Tapi kalau membuat sendiri, hemat tidak? Hemat. Melatih berpikir lebih teratur dan rapi. Itu manfaat dari berpikir komputasi. Itu pembelajaran kita hari ini. Bisa kita simpulkan hasil belajarnya bagaimana? Diulangi lagi ya sama guru ya. Pertama, pengertian berpikir komputasional apa? Membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, teratur dan rapi. Itu cara berpikir komputasi. Berarti tugas kalian nanti harus bisa berpikir komputasional. Yang kedua, apakah kalian sudah tahu manfaat berpikir komputasional? Apa saja tadi manfaatnya? Satu, membantu menjadi lebih kreatif, membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, melatih kreativitas, membuat berpikir menjadi lebih rapi dan teratur. Nah, itu semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian, untuk Pak Guru, untuk kita semua. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak Guru menutup pembelajaran? Ya, apa? Rasel? Komputasional. Rasel menanya nih. Tepuk tangan dulu untuk Rasel dong. Kenapa sih kita harus berpikir komputasional? Agar kita mampu menyelesaikan masalah yang rumit, masalah yang gampang, itu bisa kita selesaikan. Dengan cara apa? Bisa dengan cara yang lebih mudah dan lebih efektif, yang lebih simple. Aduh, lapar. Gimana nih? Oh, gampang Pak. Nggak makan. Kan harus beli dulu gitu kan. Lebih efektifnya bagaimana? Udah masak aja. Harus masak dulu. Teng. Wah, cucu dicinta ulang pun tiba. Yaudah beli aja. Lebih gampang beli. Kalau punya uang. Kalau nggak punya uang bagaimana? Ngebon dulu. Itu Rasel. Terima kasih Rasel. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Ya, Kevin. Kenapa lebih disebut dengan komputasional? Ada dijelaskan bahwa komputasional itu ini harus buka buku nih. Gak apa-apa ya, buka buku ya. Bagus soalnya itu. Komputasional itu diambil dari bahasa asing, yaitu computational thinking.
Ini pertama kali dikenalkan oleh Bapak Seymour Papert pada tahun 1980. Jadi ini dijelaskan oleh tadi siapa namanya? Seymour Papert. Itu tentang berpikir komputasional. Jadi diambil dari bahasa asing. Dan ada lagi. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang berpikir komputasional. Mengharapkan kalian bisa mengikuti. Ada 4 cara berpikir komputasional. Ada dekomposisi, algoritma, ada lagi abstrak, dan satu lagi itu urutan pokoknya ada 4 yang dikenalin 3 dulu tuh. Minggu besok kita akan berpikir atau dekomposisi, itu yang akan kita jelaskan. Oke, mau tahu dekomposisi apa? Minggu depan kita akan jelaskan. Oke, satu lagi pertanyaan, bagaimana belajar kita hari ini tentang berpikir komputasional? Selain seru apa lagi? Menyenangkan. Selain menyenangkan, menambah ilmu, mengasah kreativitas, bermanfaat, mengasah otak. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah belajar kita sudah selesai. Silakan nanti anak-anak yang tertib keluar untuk istirahat.